Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Chen Ping berada di sungai magma, berenang di dasar sungai seperti ikan. Penatua-tu sedikit mengernyit saat dia melihat ke sungai lava yang menyala-nyala. Dia tidak menyangka Chen Ping akan melompat ke sungai. Melihat sungai magma yang luas dan tak berujung, Penatua-tu memancarkan kesadaran spiritualnya dan ingin menemukan lokasi persis Chen Ping. Namun, sungai magma terlalu besar, dan Chen Ping bahkan menyelam ke dasar. Kesadaran Penatua-tu tidak dapat menembus sungai magma sama sekali, dan lokasi Chen Ping tidak dapat ditemukan. Kita tidak boleh membiarkan anak ini melarikan diri. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskannya. Penatua-tu sekarang tidak sesederhana menghentikan Chen Ping. Chen Ping membunuh begitu banyak murid sekte meringis mereka dan mampu menukar mereka dengan ibadah 100 tahun dari Demon Sealing Alliance. Penatua-tu ingin melompat turun dan mengejar Chen Ping, tetapi dia tidak mengetahui lokasi spesifik Chen Ping. Jika dia turun dengan gegabah dan tidak dapat menemukan Chen Ping, dia akan mendapat masalah. Dan sendirian, jika dia tidak dapat menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi, mencoba menemukan Chen Ping di sungai magma ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Penatua-tu memandangi murid-murid sekte meringis yang mati tidak jauh dari sana dan sepertinya memikirkan sesuatu. Saya melihat setetes darah dipaksa keluar dari sela-sela alisnya, dan darah itu jatuh ke tanah dan langsung berubah menjadi bola kabut darah. Kabut darah ini dengan cepat berubah menjadi seringai. Lalu seberkas cahaya menyala dari kabut darah. Saat gelombang nafas dingin terus menyebar, seringai yang berubah menjadi kabut darah perlahan naik ke langit. Tepat setelah wajah hantu berubah menjadi kabut darah naik ke langit, wajah hantu yang dikenakan oleh murid sekte wajah hantu yang mati di tanah semuanya melayang. Wajah hantu ini benar-benar mengeluarkan jeritan melengking, seolah-olah ada sesuatu yang ditekan di wajah hantu itu. Pergi, Penatua-tu melambaikan tangannya, dan lusinan wajah hantu tampak hidup, berkerumun di sungai magma. Wajah hantu ini sama sekali tidak takut dengan api dan menyebar ke sungai magma. Penatua-tu ingin menggunakan wajah hantu ini untuk menemukan jejak Chen Ping. Saat ini, Chen Ping belum menyadarinya dan mati-matian berenang di kedalaman sungai magma. Untungnya, Chen Ping telah memurnikan api dari pusat bumi, jadi dia hanya perlu menyalakan apinya sedikit untuk menahan panas terik di sungai magma. Namun, tubuh fisik Chen Ping mengalami semburan rasa sakit dari tempat yang berbeda. Ini semua adalah gejala sisa dari kendali Raja Iblis Ciyun. Orang ini jelas berjanji untuk menahan diri. Tapi pada akhirnya dia menjadi gila, karena menyerap semua kekuatan di sekitarnya dan memadatkannya menjadi anak panah. Meskipun tubuh fisik Chen Ping kuat, dia tidak dapat menahannya. Untungnya, Daluo Jindian akhirnya merasakan situasi berbahaya Chen Ping dan secara paksa memisahkan sisa jiwa Raja Iblis Ciyun dari tubuh fisik Chen Ping. Jika tidak, Chen Ping akan menjadi jiwa yang kesepian sekarang, dan tubuhnya pasti sudah lama meledak. Wah, aku agak terlalu bersemangat, maafkan aku. Raja Iblis Ciyun juga memperhatikan perubahan pada tubuh fisik Chen Ping, jadi dia berkata dengan malu-malu. Tidak ada gunanya meminta maaf sekarang, saya harus mencari tempat yang relatif aman dan berlatih perlahan selama beberapa hari agar tubuh fisik saya pulih. Chen Ping berkata dengan marah, di sungai magma ini, orang itu tidak dapat menemukanmu.
kamu tidak akan terdeteksi oleh kesadaran ilahi di sini. Kata Raja Iblis Ciyun, dia juga tahu bahwa dia salah. Jadi ketika Chen Ping mengucapkan beberapa patah kata kepadanya, Raja Iblis Ciyun hanya bisa mendengarkan. Lari, orang ini sangat sulit dihadapi. Setelah Chen Ping berenang dengan putus asa untuk beberapa saat, dia sedikit rileks dan berhenti. Chen Ping berencana untuk menyerap api bawah tanah ini di sini, dan kemudian menggunakan tubuh Dharma api sejati untuk meredam tubuh fisiknya. Hanya di sungai magma ini, jika Anda menggunakan tubuh api asli untuk meredam tubuh fisik Anda pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Chen Ping mencoba menyerap api dari pusat bumi di sungai magma. Tetapi begitu api mulai beroperasi, dia mendengar suara mendengung, dan kemudian dia melihat api di sekitarnya mengalir lebih cepat. Aliran api mulai berputar dan berputar di depan Chen Ping. Segera pusaran air besar muncul. Pusaran air itu begitu besar sehingga terus menyedot api di sekitarnya dari pusat bumi di depan Chen Ping. Apa yang terjadi? Kenapa pusaran air besar tiba-tiba muncul? Ketika Chen Ping melihat ini, wajahnya sangat terkejut. Setelah melihat ini, Raja Iblis Ciyun berkata, "Kamu pasti telah menyerap api dari pusat bumi di sini, yang menyebabkan atmosfer api di sekitarnya berubah, dan itulah mengapa pusaran besar terbentuk." Sungai seperti ini yang terbentuk dari magma bawah tanah sangat ganas. Sedikit media fisik mungkin dapat mengubah keadaan saat ini. Setelah mendengarkan Raja Iblis Ciyun, Chen Ping mendengar bahwa gunung berapi akan datang. Gunung berapi yang tenang tidak akan meletus meskipun magma melonjak. Namun jika Anda melempar batu ke dalamnya, bisa langsung menyebabkan gunung berapi tersebut meletus. Prinsip yang sama berlaku sekarang. Chen Ping hanya menyerap sedikit api di sekitarnya, dan pusaran air besar tiba-tiba muncul di sungai magma. Chen Ping melihat pusaran itu semakin besar, dan sepertinya ada celah kosong di tengah pusaran. Setelah tersedot ke dalam pusaran air, nafas api ini mengalir di sepanjang celah kehampaan, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Melihat pusaran air yang semakin besar, Chen Ping memutuskan untuk bersembunyi sebentar. Mungkin pusaran air itu perlahan akan surut setelah beberapa saat. Chen Ping menahan hisapan pusaran dan terus berenang menuju sisi lain. Tetapi sangat sulit bagi Chen Ping untuk berjalan. Gerakannya awalnya terhalang di sungai lava, tapi sekarang dia dikendalikan dengan kuat oleh hisapan pusaran tersebut. Tetapi pada saat ini, aura lemah mendekat, dan Chen Ping segera merasakan bahwa itu adalah aura dari sekte meringis. Orang itu benar-benar menemukan tempat ini. Ekspresi Chen Ping menegang. Chen Ping tidak menyangka Penatua-Tu akan menemukannya secepat itu. Tetapi ketika Chen Ping bersiap untuk mempertahankan diri dari musuh, dia menyadari bahwa yang datang adalah seringai. Wajah hantu itu sepertinya memiliki kehidupan dan terus mendekati Chen Ping. Melihat seringai ini, Chen Ping mengerutkan kening. Dia tahu bahwa seringai ini tidak akan pernah muncul di sini tanpa alasan. Itu pasti dibuang ke sungai magma oleh Penatua-Tu, dan wajah hantu ini pasti mencarinya. Chen Ping memandangi wajah hantu yang tiba-tiba muncul dengan tenang. Dia ingin tahu apakah Penatua-Tu melemparkan wajah hantu itu ke sungai magma, atau apakah wajah itu jatuh sendiri. Wajah hantu itu semakin dekat dengan Chen Ping, tetapi ketika sudah agak jauh dari Chen Ping, tiba-tiba ia tersedot ke dalam pusaran air besar dan menghilang seketika.
Setelah melihat wajah hantu itu tersedot ke dalam pusaran air, Chen Ping menghela nafas lega. Sepertinya wajah hantu itu tidak dibuang ke sungai magma oleh Penatua-Tu. Chen Ping menjauhkan dirinya dari pusaran air dan tidak berani menyerap dan memurnikan api inti bumi sesuka hati. Dia hanya bisa mengandalkan api ini dan menggunakan tubuh Dharma api sejati untuk meredam tubuh fisiknya. Saat ini, Penatua-Tu sedang menunggu di tepi sungai magma. Segera nafas datang, dan Penatua-Tu melihat ke kejauhan. Orang ini sebenarnya menyelinap keluar sejauh ini. Penatua-Tu mengangkat bibirnya sedikit, dia sudah mengetahui lokasi Chen Ping. Seringai itu baru saja mendekati Chen Ping, langsung memperlihatkan posisi Chen Ping. Saat ini, Chen Ping bahkan tidak tahu bahwa posisinya terungkap, dia masih tenggelam dalam api sejati Dharmakaya, melemahkan tubuh fisiknya. Penatua-Tu melompat, dan setelah tiba di lokasi Chen Ping, dia terjun ke sungai lava. Beberapa wajah hantu mengelilingi tubuh Penatua-Tu, melindungi Penatua-Tu dari api sungai magma. Wajah hantu ini tidak takut dengan api di tengah bumi. Ketika Huo Yuanting melewati sungai magma, mereka juga menggunakan wajah hantu untuk mengirim mereka menyeberang. Saat Penatua-Tu terus memperdalam, kesadaran spiritualnya juga menyebar hingga ekstrim. Sekarang dia hanya dapat mengetahui perkiraan lokasi Chen Ping. Jika dia ingin mengetahui lokasi pasti Chen Ping, dia masih perlu menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksinya. Meskipun di sungai magma ini jarak kesadaran spiritual tidak akan terlalu jauh, namun perkiraan lokasi Chen Ping sudah diketahui, jadi jarak ini sudah cukup. Tepat ketika Penatua-Tu memancarkan kesadaran spiritualnya, dia langsung ditangkap oleh Chen Ping. Sial, orang ini mengejarmu begitu cepat. Chen Ping terkejut dan segera menyingkirkan tubuh api sejati, mengerutkan kening, dan kemudian dengan cepat masuk lebih dalam. Orang ini sangat menyebalkan. Kamu meminjamkan tubuhmu padaku, aku akan membunuh orang ini. Kata Raja Iblis Ciyun pada Chen Ping, tarik ke bawah dengan cepat, tubuhku tidak tahan lagi dengan siksaanmu. Aku masih belum tahu kapan aku bisa pulih sepenuhnya. Chen Ping memutar matanya ke arah Raja Iblis Ciyun. Mustahil baginya untuk memberikan kendali atas tubuhnya kepada Raja Iblis Ciyun. Raja Iblis Ciyun juga kecanduan dan selalu ingin mengontrol tubuh Chen Ping. Jika tidak ada Daluo Jindian yang duduk di lautan kesadaran Chen Ping, diperkirakan Raja Iblis Ciyun akan mengikuti Chen Ping untuk memperjuangkan kendali atas tubuhnya. Pada saat ini, Penatua-Tu juga memperhatikan aura Chen Ping, dan segera tertawa dan berkata, "Nak, kamu hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, dan kamu selalu berpikir untuk melawanku. Kamu tidak dapat melarikan diri, jadi ayo kita menangkapmu tanpa ampun." Chen Ping mendengarkan kata-kata Penatua-Tu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya serius, dan dia berenang dengan cepat. Penatua-Tu mengejarnya. Chen Ping berada di sungai lava dan tidak dapat menggunakan langkah pengendalian kebakaran, jadi Penatua-Tu dengan cepat mendekati Chen Ping. Chen Ping telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk memberi makan dirinya sendiri, dan rasa sakit serta ketidaknyamanan yang disebabkan oleh tubuh fisiknya membuat Chen Ping mengerutkan kening dari waktu ke waktu. Dia tidak akan pernah membiarkan Raja Iblis Ciyun mengendalikan tubuhnya lagi, konsekuensinya akan terlalu besar. Merasakan Penatua-Tu mendekat, Chen Ping mengertakkan gigi dan terlihat sangat muram. Di sungai magma ini, Chen Ping tidak tahu berapa banyak trik yang bisa dia lawan dengan Penatua-Tu.
Apalagi sekarang tubuhku sedang rusak. Namun saat Chen Ping sedang berenang ke depan dengan cemas, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan dia langsung jatuh seperti batu besar. Saya tidak tahu kapan, lubang dalam seperti tebing muncul di depan saya. Chen Ping tidak memperhatikan, dan tubuhnya jatuh dengan cepat ke bawah. Chen Ping terkejut dan berusaha mati-matian untuk berenang ke atas, tetapi tidak berhasil. Chen Ping hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya untuk menahan api di sekitarnya. Itu menjadi semakin dalam, dan nyala api menjadi semakin ganas. Pada akhirnya, Chen Ping menemukan bahwa nyala api telah berubah menjadi hitam dan merah. Aku masih ingin menghindari kejaran dengan menyelam dalam-dalam, itu ide yang bagus. Penatua-tu mengira Chen Ping berusaha menghindarinya dan menyelam lebih dalam tanpa keraguan. Dia tidak tahu bahwa Chen Ping juga tidak siap dan langsung terjatuh. Penatua-tu menyelam tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang tahu seberapa dalam itu. Chen Ping secara pasif jatuh ke bawah, sementara Penatua-tu secara aktif mengejar ke bawah. Kedua orang itu jatuh satu demi satu, terus-menerus jatuh. Saat warna api menjadi semakin berat, nyala api menjadi semakin ganas. Meskipun Chen Ping memurnikan api di tengah bumi dan memahami asal mula api, dia masih merasa panas dan tercekik. Chen Ping hanya bisa memancarkan api es yang sangat dingin dengan seluruh kekuatannya untuk menahan perasaan panas yang tak tertahankan ini. Adapun Penatua-tu, dia sedang tidak enak badan saat ini. Saat dia terus menyelam, wajah hantu di sekelilingnya berputar semakin cepat, dan gelombang panas mulai mengganggu tubuh Penatua-tu. Penatua-tu sedikit mengernyit. Melihat ke arah Chen Ping yang masih menyelam, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk, "Bo, apakah orang ini sedang mencari kematian?"